Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Detik Lampung TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Sudut Pandang yang pada kali ini kami berada di kantor Wali Kota Metro, dan bersama saya ada penjabat Wali Kota Metro Bapak Insinyur Krisna Putra yang nanti akan berbincang-bincang dengan kita semua mengenai persiapan pilkada yang ini tinggal beberapa hari lagi sudah akan memasuki pilkada serentak di 2015 Desember atau 9 Desember 2015. Baik, bersama saya sudah ada Pak Krisna. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Bapak, cukup lama sebetulnya kami range waktu buat minta waktu buat Bapak, tapi baru kali ini mungkin kita bisa diberikan waktu yang cukup longgar. Maka kami ingin memberikan satu informasi kepada masyarakat, terutama mengenai sikap dari pimpinan dari ASN Provinsi Kota Metro, maksud kami. Pak Krisna memegang ASN di Kota Metro kan sudah beberapa bulan ini, Pak, ya, selaku PJ, tapi itu cukup berat, Pak. Tapi memang kebetulan di Kota Metro sendiri tidak ada incumbent ya, Pak, ya, agak lebih ringan, agak lebih ringan. Tetapi paling tidak ini ASN di sini cukup banyak anggotanya, kemudian cukup rawan dalam soal netralitas. Pak Krisna punya tugas yang sangat berat ditempatkan di Kota Metro ini, di mana Kota Metro mempunyai satu lokasi yang sebetulnya mungil, tapi dinamika politiknya cukup tinggi. Nah, bagaimana Pak Krisna sudah mempersiapkan diri tentunya? Seperti apa, Pak? Terima kasih, Mas Don. Selamat siang para pemirsa di rumah yang berbahagia. Saya terima kasih dapat kesempatan untuk diwawancarai mengenai netralitas ASN dalam menghadapi pilkada tanggal 19 Desember kelak. Jadi saya sejak dilantik dari tanggal 20 Desember kemarin, 20 Agustus kemarin, sudah kurang lebih 3 bulan lebih, 5 hari untuk melaksanakan tugas di sini. Tugasnya hanya 2. Yang pertama itu tata kelola pemerintahan, yang kedua itu memfasilitasi pilkada tanggal 9 Desember sekaligus menjaga netralitas ASN. Nah, tata kelola pemerintahan memang sudah setiap hari sudah kita laksanakan. Nah, sekarang pilkada, memfasilitasi pilkada serentak tanggal 9 Desember. Nah, itu sudah kita seluruh komponen itu mulai dari Polres, Kodim, pelaksananya, Panwas, KPU sudah kita fasilitasi semua, dan sudah kita sediakan sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. Dana-dana hibah itu sudah kita berikan kepada mereka. Nah, di Metro ini pemilihnya ada lebih kurang 113.000 jiwa. Sudah ada tambahan-tambahan kemarin dari 112 sekarang menjadi 113. Dan di sini ada 5 calon. Yang 3 diusung oleh partai, kemudian yang kedua diusung oleh independen. Perorangan independen. Nah, 5 calon ini dengan luas wilayah yang enggak terlalu luas, hanya sekitar 68,75 km persegi, sepertiganya Bandar Lampung, dan jumlah penduduknya hanya 162.000 lebih kurang, itu begitu. Tetapi calonnya paling banyak di antara di Provinsi Lampung. Di antara 8 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, Metro ini yang paling banyak. 5 pasangan calon. Itu menunjukkan apa, Mas Don? Itu menunjukkan bahwa tingkat demokrasi di Kota Metro ini, kemudian juga tingkat kesadaran berpolitik di Kota Metro itu sudah tinggi. Iya, sudah tinggi. Dan di sini masyarakatnya sudah cerdas karena dia merupakan satu kota kota dengan indeks pembangunan manusia yang paling tinggi di Provinsi Lampung. Indeks pembangunan di Provinsi Lampung ini paling tertinggi adalah Metro, kemudian yang kedua Bandar Lampung, yang ketiga Pringsewu. Itu menunjukkan ada korelasinya. Tingkat indeks pembangunan manusia itu diukur dengan 4 kriteria. Yang pertama adalah usia hidup. Jadi panjang dia hidup. Jadi kalau mau hidupnya panjang, tinggalnya di Metro. Kemudian juga lama bersekolah, dari TK sampai sarjana. Kemudian banyaknya pendapatan yang dibelanjakan. Kemudian yang ininya adalah yang
keempatnya tadi sekolah ya, yang keempatnya tingkat kesehatan. Nah, jadi sudah ada korelasinya dengan penduduk yang kecil, tetapi mata pilihnya kecil, tetapi pasangan calonnya banyak. Dan saya kuat ya Pak ya. Ya, dan saya yakin di sini itu money politiknya ya nggak ada yang ini. Tapi kalau yang saya dengar yang ngasih bingkisan dan sebagainya mungkin. Tapi kalau di sini mau money politik merugikan calon sendiri, karena sih milih sudah cerdas semuanya. Iya, dia ngasih diambil, tapi belum tentu milih, belum tentu milih. Nah, makanya yang saya lihat di sini money politiknya kecil, karena masyarakatnya sudah bisa memilih itu. Nah, di Metro ini ada 238 TPS. Ya, TPS ada 238 dengan jumlah mata pilihnya 113 itu dengan kita dalam berbagai kesempatan sesuai dengan tugas saya hanya 2 tadi itu. Dari pertama kali saya setelah terima jabatan sudah saya halo-halo kepada seluruh ASN untuk bersikap netral, menjaga netralitas daripada aparatur sipil negara ini. Memang di situ sudah jelas ada PP 37 yang mengatur setiap aparatur sipil negara ini untuk tidak berpolitik. Kalau dia berpolitik dia harus mengundurkan diri, meninggalkan atribut aparatur sipil negaranya. Kemudian juga di situ juga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga, bahwa juga sebagai aparatur negara yang bernaung di bawah Korp Pegawai Republik Indonesia itu melayani pelayanan yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan tidak memihak kepada partai politik atau golongan. Itu sudah jelas semuanya. Nah, kemudian juga di situ juga ada PP 53 tahun 2010 tentang sanksi yang akan diberikan kepada pegawai negeri apabila dia terbukti ikut serta ataupun juga terbukti mendukung salah satu calon. Itu jelas ada pasal-pasalnya. Jadi ada hukumannya, dimulai dari hukuman ringan, hukuman berat, hukuman sedang sampai dengan hukuman berat. Nah, pada beberapa kesempatan saya sudah menghimbau kepada masyarakat, khususnya kepada aparatur sipil negara. Di Metro ini ada aparatur sipil negaranya sejumlah 4.821. Itu yang 4.000 lebih. Hampir 5.000 Pak ya. Kalau dengan yang honor lebih 6 ribuan ya. Ada honor itu ada sekitar 580-an, kemudian ditambah lagi dengan honor-honor guru PAUD. Guru-guru PAUD ini kan banyak kan honor. Udah ada 6 ribuan kalau pegawai negeri dengan honor. Tapi yang punya NIP 4.821. Nah, dalam setiap kesempatan upacara, dalam setiap pertemuan itu sudah saya himbau. Nah, kemarin kita rapat dengan lurah dan camat. Karena apa? Semakin lama, semakin hari ini menghadapi pilkada ini semakin panas. Ya, saya dapat laporan misalnya lurahnya seperti ini, dapat laporan camatnya seperti ini. Semuanya kita inventarisir seluruh laporan-laporan tersebut. Kemudian juga memang kita tindak lanjuti benar atau tidak. Nah, cuma permasalahannya kita ini kan tidak bisa memutuskan tali silaturahmi. Betul. Iya. Serba salah ya. Ada dilaporin ke kita, saya kadang-kadang dikirimin videonya gitu. Kalau kita ngomong begini, misalnya saya lurah atau Mas Don ininya salah satu calon ngomong begini sudah dipoto dikirimin ke kita gitu kan. Nah, padahal setelah kita telusuri itu pamannya kan. Ini ya ada kekerabatan gitu. Masa juga harus kita. Nah, tapi yang penting buat kita adalah aparatur sipil negara ini tidak terlibat langsung dalam kampanye. Politik praktisnya tidak boleh terlibat langsung. Kemudian juga tidak boleh menggunakan atribut, tidak boleh menggunakan fasilitas, tidak boleh menyatakan satu dukungan kepada secara eksplisit. Dukungan itu tidak boleh. Memberikan KTP saja untuk mendukung udah nggak boleh. Kalau ada bukti-bukti itu tetap akan kita tindak lanjuti. Dan memang dia terbukti, kalau dia ada unsur pidananya, kita serahkan kepada penegak hukum. Kalau dia tidak ada unsur pidananya, kita serahkan kepada inspektorat kita untuk memberikan sanksi sesuai dengan
aturan-aturan yang berlaku. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu, minggu kemarin juga dari tim kejaksaan, kemudian dari inspektorat itu juga mengadakan sosialisasi ke sini tentang bagaimana peranan aparatur sipil negara ini dalam pilkada. Kemudian juga diceritakan juga sanksi-sanksi itu sama, semuanya bermuara ke PP 53 tahun 2010 dan Undang-Undang ASN nomor 14 tahun nomor 5 tahun 2014 itu gitu. Semuanya mengacu situ. Nah, bukan dari situ, bukan hanya instansi pemerintah saja yang melakukan sosialisasi tentang aparatur sipil negara ini, tetapi juga dari pelaksana pemilu itu sendiri. Dari Panwas sudah melakukan itu di Kota Metro, dari KPU. Bawaslu, dari KPU itu sudah melakukan semua itu nih. Nah, jadi kita sudah optimal melaksanakan itu untuk mensukseskan pilkada kita tanggal 9 Desember. Tetapi apapun ininya, tetap saya sebagai pembina kepegawaian di Kota Metro ini terus mengawasi perilaku daripada aparatur sipil negara kita yang ada di Kota Metro ini. Ya, baik. Sudah di prolognya cukup sebetulnya sudah secara preventif sudah ya Pak ya? Ya. Karena kan tinggal bagaimana mengkaji nanti kemudian yang kejadiannya di lapangan. Seperti yang sebuah simalakama tadi, kalau hanya sekedar pertemuan dan itu tidak terbukti dukung-mendukung, ya masih ada toleransi lah seperti itu Pak. Tapi nanti segmen kedua Pak, kita akan mencoba mengulik sedikit bagaimana di masa kampanye, apakah sudah pernah ada yang misalnya tertangkap tangan misalnya sudah dilaporkan seperti itu ya Pak ya. Tapi setelah yang jeda berikut ini Pak ya. Ya. Dan kemana-mana pemirsa, masih ada satu segmen yang harus kita lalui lagi. Kita akan ketemu lagi di segmen yang kedua, masih di Sudut Pandang Detik Lampung TV.